Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari KD 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada KD ini ada 4. Pertama, Ananda mampu menentukan ide pokok atau gagasan utama. Kedua, Ananda mampu menentukan informasi penting. Ketiga, Ananda mampu memahami dan membedakan jenis paragraf. Keempat, Ananda mampu menyimpulkan isi teks. Apa yang perlu kita lakukan jika ingin mengetahui atau menyimpulkan isi teks? Pertama, bacalah keseluruhan isi teks dan pahami. Kedua, temukan ide pokok atau gagasan utama. Ketiga, temukan informasi penting pada teks. Nah, apa itu ide pokok atau gagasan utama? Mari kita pelajari. Ide pokok atau gagasan utama. Sebelum kita membahas ide pokok atau gagasan utama, akan lebih baik jika kita ketahui kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Karena kedua hal ini berkaitan dengan ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti satu paragraf. Kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat dari awal hingga titik. Selanjutnya, kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas biasa menggunakan kata ganti penunjuk yang menerangkan hal yang disampaikan pada kalimat utama. Misalnya kata ganti ini dan kata ganti itu. Ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah hal yang menjadi inti atau pokok pikiran satu paragraf. Ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama dan dapat dibuat lebih singkat atau inti dari kalimat utama itu sendiri. Nah, berarti jika Ananda ingin mengetahui ide pokok suatu paragraf, Ananda harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena ide pokok atau gagasan utama berada dalam kalimat utama. Perhatikan contoh pertama, ide pokok yang dibuat lebih singkat dari kalimat utama. Di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kelasku berada di lantai 1, tepatnya di depan gerbang sekolah. Jadi ini sangat menguntungkan jika aku datang agak terlambat. Bagian samping kanan kelasku merupakan jalan atau pintu masuk utama yang memisahkan kelasku dengan ruang majelis guru. Jarak yang dekat antara ruang kelas dan ruang majelis guru ini membuat kami semakin akrab dengan guru-guru karena sering berpapasan saat keluar ruangan. Ini juga merupakan hal yang menguntungkan bagiku. Di depan ruang kelas terhampar lapangan tempat kami biasa upacara dan berolahraga. Kalimat utama pada paragraf ini yaitu, di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kalimat penjelasnya, kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama. Karena kalimat tersebut bersifat menerangkan hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Kita contohkan kalimat kedua. Kelasku berada di lantai 1. Tepatnya di depan gerbang sekolah. Posisi di lantai 1 dan di depan gerbang sekolah merupakan posisi strategis di sekolah ini. Jadi, kalimat ini mendukung pernyataan pada kalimat 1 yang merupakan kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok. Ide pokok paragraf ini adalah kelas 71 memiliki posisi strategis. Ide pokok lebih singkat dari kalimat utama karena inti dari kalimat utama adalah kelas 71 memiliki posisi strategis. Informasi penting ada 3. Pertama, kelas 71 memiliki posisi strategis. Kedua, kelas 71 berada di lantai 1 di depan gerbang sekolah. Ketiga, di sebelah kanan terdapat ruang majelis guru. Nah, kesimpulan dari paragraf tadi dapat kita ambil dengan cara menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Maka kesimpulan paragraf tadi adalah kelas 71 memiliki posisi strategis
yang berada di lantai 1 dan di sebelah kanan ruang majelis guru. Contoh kedua, ide pokok yang dibuat sama dengan kalimat utama. Kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Jam dinding terpasang di bagian belakang sehingga guru dapat menyesuaikan waktu mengajar dan siswa tidak terpaku pada jam. Kalimat utamanya, kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kalimat penjelas, semua kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama. Ide pokok sama dengan kalimat utama, yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi karena kalimat utama sudah singkat dan sampai ke intinya. Informasi penting. Kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kesimpulan pada paragraf ini diambil dengan menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Maka kesimpulannya adalah kelas 71 merupakan kelas yang rapi dan menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Jenis-jenis paragraf. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contohnya, kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Kalimat paragraf ini, kalimat utamanya berada di awal, yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Contohnya, meja dan kursi di kelas 71 tersusun menghadap ke papan tulis. Di belakangnya terdapat lemari dari kayu yang memuat buku paket siswa dan beberapa alat kebersihan. Di samping lemari terpampang jelas poster yang bertuliskan, "Jagalah kebersihan dan kerapian." Slogan itulah agaknya yang tertanam di kepala anak-anak sehingga mereka selalu menjaga kebersihan. Memang pantaslah kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di dua bagian, yaitu di awal dan di akhir. Sebenarnya kedua kalimat utama itu sama, namun disajikan dengan susunan kata yang berbeda. Contohnya, kelas 71 memang pantas mendapat predikat kelas terbersih dan terapi. Betapa tidak, semua barang-barang yang ada di kelas ini tersusun rapi di tempatnya. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang sewarna. Jam dinding digantung di bagian belakang untuk membantu guru menyesuaikan waktu mengajar. Jadi, wajar saja jika kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Nah, kalimat utama pada paragraf ini berada di dua bagian, yaitu di awal dan di akhir. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.